Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah sehat semuanya. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, ya Ibu akan memperkenalkan nama Ibu Mirna. Nah, di mana materi ini akan Ibu sampaikan melalui inovasi pembelajaran PowerPoint dengan materi akuntansi sebagai informasi. Nah, nanti anak-anak semuanya bisa lihat PowerPoint yang Ibu tampilkan. Nah, kalian harus semangat ya anak-anak. Boleh kita mulai anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang Ibu tampilkan melalui PowerPoint ini ya, dimana kompetensi dasar yang berkaitan dengan materi akuntansi sebagai sistem informasi adalah yang pertama, mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Yang kedua, menganalisis persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Yang keempat, menyajikan persamaan dasar akuntansi. Nah, setelah kompetensi dasar yang berkaitan dengan materi ini, nah selanjutnya indikator. Indikator yang berkaitan dengan materi akuntansi sebagai sistem informasi adalah yang pertama, menjelaskan pengertian akuntansi. Nah, di mana nanti pengertian akuntansi juga Ibu sampaikan ya. Nah, kemudian yang kedua, menjelaskan pemakai informasi akuntansi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang keempat, menjelaskan prinsip dasar akuntansi. Yang kelima, menjelaskan bidang-bidang akuntansi. Yang keenam, menjelaskan profesi akuntan. Kemudian selanjutnya, menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi, kemudian mengidentifikasi transaksi persamaan dasar akuntansi. Nah, setelah kita menjelaskan konsep, kemudian mengidentifikasi, nah, siswa bisa menyajikan data tentang sistem informasi akuntansi. Setelah menyajikan, kemudian menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem informasi akuntansi. Nah, setelah kompetensi dasar, indikatornya Ibu tampilkan tadi melalui PowerPoint. Nah, sekarang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, di mana pembelajaran pada materi akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan materi ini, yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, di mana sebagai sistem informasi itu mencakup pengertian, kemudian manfaatnya, pemakai akuntansi, karakteristik, prinsipnya, bidangnya, dan profesi akuntansi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis persamaan dasar akuntansi yang mencakup konsep, elemen, dan transaksi persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan
Akuntansi sebagai sistem informasi yang mencakup data, proses, dan laporan keuangan berdasarkan sistem informasi akuntansi. Nah, selanjutnya peserta didik mampu menyajikan persamaan dasar akuntansi yang mencakup adanya data, proses, dan neraca berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, sekarang pengertiannya. Pengertian dari akuntansi ya adalah proses pencatatan, pengukuran, ya kan? Kemudian pelaporan informasi keuangan yang berkaitan dengan suatu entitas ekonomi seperti perusahaan, organisasi, atau individu. Akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai informasi akuntansi dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, di sini ada kalimat proses pencatatan. Nah, proses pencatatan di sini apa maksudnya proses pencatatan? Nah, maksudnya itu suatu proses yang mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi dengan perusahaan sehingga dimungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas. Nah, kemudian di sini adanya proses tadi Ibu jelaskan. Nah, kemudian akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai informasi akuntansi dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Nah, pemakai informasi akuntansi adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi. Pemakai informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal. Nah, coba dilihat pemakai internal itu apa saja. Yang internal adanya pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan entitas ekonomi seperti manajemen, kemudian karyawan, atau pemilik. Nah, di sini ya, ini merupakan pimpinan perusahaan ya. Pimpinan perusahaan itu dan manajer. Nah, itu merupakan pihak dari intern. Nah, di mana ya, pimpinan perusahaan dan manajer ini sebagai dasar ya, sebagai dasar untuk membuat perencanaan, menganalisis pengawasan, mengambil tindakan-tindakan konteks pengendalian, dan mengevaluasi kemajuan perusahaan. Nah, di situ merupakan internal. Di mana tadi pihak internal apa saja adanya pimpinan perusahaan dan manajer. Nah, sekarang pihak eksternal atau ekstern sama. Pemakai eksternal adalah pihak-pihak yang tidak terlibat
di dalam pengelolaan entitas ekonomi, tetapi memiliki kepentingan terhadap kinerja dan posisi keuangan entitas ekonomi seperti kreditur, kemudian investor, kemudian pemerintah. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan. Nah, sebelum kita ke karakteristik, ya. Nah, tadi pihak ekstern itu kan adanya pemilik atau investor. Nah, apa gunanya? Apa kegunaannya tadi? Nah, sebagai dasar untuk membuat keputusan apakah harus mempertahankan, menambah, dan menjual kepemilikan sahamnya di perusahaan, serta untuk menilai prestasi kerja manajemen dalam membayar dividen. Nah, kemudian di situ ada calon investor. Nah, calon investor itu merupakan pihak ekstern atau eksternal. Calon investor itu merupakan sebagai dasar untuk membuat keputusan apakah akan membeli atau tidak saham perusahaan. Kemudian ada kreditor, kalau tidak salah Ibu kan? Nah, ada kreditor. Kreditor tadi itu sebagai dasar untuk membuat keputusan apakah pinjaman serta bunganya itu dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Nah, kemudian adanya pemerintah. Itu termasuk ekstern ya. Pemerintah. Nah, pemerintah itu sebagai dasar untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Kemudian adanya karyawan. Karyawan yaitu sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaatnya pensiun dan kesempatan kerja. Nah, nanti anak-anak bisa melihat atau di browsing ya. Misalnya pihak internal, mungkin apa yang Bu sampaikan tadi kurang paham, pihak internal, kemudian pihak eksternal itu boleh kalian lihat di buku paket bisa, kemudian browsing juga kalian bisa. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik. Nah, karakteristik dari kualitas informasi akuntansi. Nah, ya. Karakteristik kualitas informasi akuntansi adalah sifat-sifat yang membuat informasi akuntansi dapat dipercaya dan bermanfaat bagi para pemakai informasi akuntansi, ya, di mana karakteristik kualitas informasi akuntansi terbagi menjadi dua bagian, yaitu kualitas fundamental dan kualitas penambah. Kualitas fundamental terdiri dari relevan, andal, dan penyajian jujur. Nah, ya, itu yang termasuk kualitas fundamental. Kemudian kualitas penambah. Kualitas penambah terdiri dari dapat dibandingkan, tepat waktu, kemudian dan dapat dimengerti.
Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian setelah kita adanya pengertian, adanya karakteristik. Nah, sekarang kita lihat penjelasan singkat tentang masing-masing karakteristik kualitas informasi akuntansi. Boleh kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat relevan. Nah, apa maksud dari relevan? Yaitu informasi akuntansi harus memiliki nilai umpan balik, nilai prediktif, dan ketepatan waktu, sehingga dapat membantu para pemakai informasi akuntansi dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Nah, itu maksudnya tadi relevan. Nah, kalian tadi tahu kan pemakai informasi tadi apa saja? Pemakai informasi akuntansi itu ada pihak intern dan pihak ekstern atau internal dan internal. Nah, kemudian andal. Andal yaitu merupakan informasi akuntansi harus bebas dari kesalahan dan bias, serta mencerminkan keadaan sebenarnya dari entitas ekonomi sehingga dapat diuji dan diverifikasi oleh para pemakai informasi akuntansi. Nah, kemudian penyajian secara jujur. Penyajian secara jujur itu merupakan informasi akuntansi harus disajikan secara lengkap, netral, dan konsisten, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat memberikan gambaran yang adil dan benar tentang entitas ekonomi. Setelah itu dapat dibandingkan. Nah, dapat dibandingkan maksudnya informasi akuntansi harus disusun dengan menggunakan prinsip dan metode yang sama, sehingga dapat dibandingkan antara entitas ekonomi yang berbeda atau antara periode waktu yang berbeda. Nah, tepat waktu. Tepat waktu itu merupakan informasi akuntansi harus tersedia bagi para pemakai informasi akuntansi dalam waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi yang secara efektif. Kemudian dapat dimengerti. Dapat dimengerti maksudnya informasi akuntansi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh para pemakai informasi akuntansi dengan menggunakan bahasa, simbol, dan format yang sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan mereka. Kemudian lengkap. Lengkap itu apa maksudnya? Nah, informasi akuntansi harus mencakup semua aspek yang relevan dan material terkait dengan entitas ekonomi, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahan interpretasi oleh para pemakai informasi akuntansi. Kita lanjutkan ya anak-anak. Semangat. Ayo. Sekarang prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi mendasari akuntansi dan seluruh laporan keuangan. Di mana prinsip-prinsipnya ya yang perlu diketahui. Yang pertama, adanya prinsip keteraturan.
atau regulati. Kemudian prinsip konsistensi, konsistens. Kemudian yang ketiga prinsip keikhlasan, sincerity prinsip. Kemudian keabadian metode, maksudnya permanent of method. Kemudian prinsip non kompensasi atau non compensation. Kemudian prinsip kehati-hatian dan prinsip kontinuitas. Setelah prinsipnya, kemudian prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis atau historical cost principle, di mana di situ adanya prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Kemudian prinsip mempertemukan, matching principle. Kemudian prinsip pengungkapan penuh, full disclosure principle. Kemudian prinsip entitas ekonomi, economy entity principle. Prinsip periode akuntansi atau periode principle. Gimana, kita lanjut lagi? Masih semangat? Semangat, ayo kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat bidang-bidang akuntansi. Nah, di mana bidang-bidang akuntansi ini ya, sejalan dengan perkembangan zaman berkembang bidang-bidang akuntansi yang membahas bidang tertentu secara khusus atau spesialis. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Nah, apa yang dimaksud dengan akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan disebut juga dengan akuntansi umum atau general accounting. Tugas utama akuntansi keuangan adalah menyusun menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, laporan tersebut akan dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan oleh para pemakainya. Yang kedua, akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini mengambil keputusan dan tindak lanjut dan keputusan tersebut. Nah, untuk mengamankan kebijakan yang diambil, akuntansi manajemen ini juga melakukan fungsi pengawasan. Nah, jadi harus adanya fungsi pengawasan. Nah, kemudian yang ketiga, akuntansi anggaran atau budgeting. Nah, apa maksudnya? Akuntansi anggaran bertugas menyusun perencanaan dalam bidang keuangan berdasarkan informasi akuntansi yang tersedia untuk masa yang akan datang. Nah, perencanaan di sini ya, perencanaan anggaran maksudnya meliputi apa saja? Meliputi pengalokasian dana, besarnya dana, dan sumber dana. Kemudian yang keempat, akuntansi biaya, cost accounting. Nah, akuntansi biaya di sini memfokuskan pembahasannya pada perhitungan biaya produksi sebuah perusahaan sehingga dapat menentukan dengan tepat harga pokok produksi. Biaya yang dimaksud meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, nanti kalian cari sendiri ya, apa maksud dari biaya overhead pabrik.
lihat browsing saja. Kalian kan mudah untuk mencari arti dari di dalam istilah akuntansi, mungkin kalian anggap merasa sulit. Kemudian akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah, government accounting, yaitu akuntansi yang mengelola dan menyajikan informasi ekonomi pada lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Nah, kemudian akuntansi pajak. Akuntansi pajak atau tax accounting yang bertugas menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, mulai dari penentuan besarnya pajak, pengisian SPPT, sampai dengan mewakili perusahaan dengan petugas perpajakan. Nah, kemudian sistem akuntansi. Sistem akuntansi itu atau accounting system, lapangan khusus akuntansi yang bertugas menciptakan langkah-langkah atau prosedur akuntansi dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya akuntansi pemeriksaan atau auditing, di mana akuntansi pemeriksaan mengkhususkan diri pada pemeriksaan atas laporan keuangan secara independen atau independen. Nah, pemeriksaan dilakukan untuk meneliti secara cermat tentang kewajaran laporan keuangan yang didasari dengan objektivitas dan independensi. Nah, di mana dari hasil pemeriksaan akuntansi pemeriksa menyampaikan pernyataan atas laporan keuangan yang telah diperiksanya. Nah, kemudian selain dari bidang-bidang akuntansi tadi secara khusus ya, ada juga bidang-bidang profesi akuntan. Nah, di mana orang yang berprestasi di bidang akuntansi disebut apa? Akuntan. Nah, ingat ya, bidang-bidang profesi akuntan. Jadi orang yang beroperasi di bidang akuntansi disebut dengan akuntan. Nah, di mana akuntan ini ya dapat dipandang sebagai profesi. Ya, seperti halnya dokter dan psikiater, di mana jenis-jenis profesi akuntan antara lain ya. Yang pertama ada akuntan pendidik. Nah, ingat ya, kalau yang tadi bidang-bidang akuntansi secara khusus, adanya akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Nah, sekarang itu bidang-bidang profesi akuntansi. Adanya akuntan pendidik. Kemudian apa contohnya akuntan pendidik? Nah, di mana akuntan yang mengabdikan diri dalam bidang pendidikan. Profesi akuntan pendidik dapat berupa pengajar akuntansi, penyusun kurikulum akuntansi, dan penyusun buku-buku akuntansi. Nah, selanjutnya akuntan internal. Kemudian akuntan pemerintah dan akuntan publik. Alhamdulillah ya kan, materi tentang akuntansi sebagai informasi telah Ibu sampaikan melalui PowerPoint, di mana tadi udah Ibu jelaskan satu persatu. Nanti kalian boleh lihat browsing, silakan. Nah, jadi dari materi ini semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat selalu.